Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kembali kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui kolom komentar di channel YouTube kita, Ahmad Muttaqin Official. Yang pertama, Fitri Siddiq. Istri punya harta bawaan, kok suami dapat? Nggak salah tuh. Jadi begini, kan harta itu ada dua macam. Ada harta pribadi, ada harta bersama. Kalau harta bawaan, artinya dalam kasus ini, istri sebelum menikah dengan suami, ia sudah punya harta. Kemudian menikahlah ia dengan suaminya. Lalu sang istri meninggal dunia, maka apa yang menjadi harta bawaan istri itu semuanya menjadi harta warisan sang istri. Dan salah satu ahli warisnya adalah suami. Kalau istri yang meninggal dunia itu punya anak, maka suami berhak mendapatkan 1/4 dari harta warisan istri. Kalau istri yang meninggal dunia itu tidak punya anak, maka suami berhak mendapatkan 1/2 dari harta warisan sang istri. Itu kalau harta pribadi istri. Dengan meninggalnya istri, maka harta pribadinya itu seluruhnya menjadi harta warisan. Berbeda dengan harta bersama. Artinya harta yang didapatkan, dicari setelah mereka menikah. Baik yang mendapatkannya suami atau yang mendapatkannya istri. Maka itu menjadi harta bersama, yang apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka harta itu dibagi dua, separuh milik istri, separuh milik suami. Itu aturan yang berlaku dan berkekuatan hukum di negeri ini. Jadi kalau harta bersama, misalnya istri meninggal dunia, katakanlah harta bersama itu 1 M, maka istri meninggal dunia, yang 1 M itu bukan menjadi harta warisan semuanya. Yang menjadi harta warisan sang istri hanyalah 1/2 dari 1 M, berarti 500 juta. 500 jutanya lagi itu mutlak menjadi bagian suaminya. Nah, 500 juta harta warisan sang istri ini, suami masih berhak mendapatkan 1/2 atau 1/4 dari itu, tergantung istri punya anak atau tidak punya anak. Jadi bedanya, kalau harta bawaan itu harta pribadi, yang apabila istri meninggal dunia, maka harta pribadinya itu menjadi harta warisan semuanya. Dan suami berhak mendapatkan 1/4 atau 1/2 dari itu. Surah An-Nisa ayat 12. Nah, tapi kalau harta bersama, berapapun banyaknya harta bersama itu, meninggal sang istri, yang menjadi harta warisan istri dari harta bersama itu hanya separuhnya saja. Separuhnya lagi mutlak menjadi bagian dari suaminya. Kemudian dari separuh harta bersama itu yang menjadi harta warisan istri, suami masih berhak lagi mendapatkan bagian dari itu, karena suami termasuk ahli waris yang tidak bisa didinding oleh siapapun. 1/2 atau 1/4, sekali lagi tergantung apakah almarhumah istri punya anak atau tidak. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Keluarga Aldo. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya Ustadz, Bapak punya anak 4, 1 laki 3 perempuan. Anak laki sudah meninggal dan punya 2 anak dari 2 kali pernikahan, 1 anak perempuan murtad. Pertanyaannya, apakah anak laki-laki yang sudah meninggal mendapatkan warisan? Sebagai informasi, si ayah dalam hal ini belum membagikan warisan, dan alhamdulillah masih sehat walafiat. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kalau begitu, ini bukan harta warisan si ayah, agaknya ini harta warisan ibu ini. Artinya ibu sudah meninggal tapi ayah masih hidup, kemudian ayah masih belum membagi-bagi harta warisan. Nah, kalau ada harta bersama antara ayah dan ibu, lantas ibu meninggal dunia, berapa orang pun anaknya yang masih hidup pada saat ibu meninggal dunia, itu semuanya berhak mendapatkan bagian dari harta warisan ibunya. Nah, sebelum lagi dibagi-bagi harta itu, ada 1 orang anak sudah meninggal dunia dan ia punya keturunan, maka tentu saja ia tetap dihitung mendapatkan bagian dari harta warisan almarhumah ibu, dan bagiannya itu, haknya itu, tentu saja diberikanlah atau diwarisilah oleh istri dan anak-anaknya. Demikian.
Tony. Assalamualaikum Ustadz. Kalau kakak saya hilang sudah 22 tahun, sementara orang tua ikut asuransi jam sostek, tapi pihak jam sostek tidak berani mencairkan gara-gara kakak saya tidak ada. Gimana solusinya Ustadz? Itu sudah masuk pada permasalahan teknis gitu. Nah, kalau itu memang kita bisa barangkali berkonsultasi kepada praktisi-praktisi hukum lah agaknya itu. Mungkin berkomunikasi dengan ya mungkin notaris atau bagaimana, bisa ada jalan keluarnya. Kalau kita nggak bisa memberikan jawaban lah, kalau sudah berkaitan dengan permasalahan teknis seperti itu, tanda tangan, surat menyurat, apa jalan keluar, demikian. Yang bisa kita sampaikan adalah keterangan-keterangan, penjelasan hukum, bagian siapa, berapa dapat bagian, berdasarkan ketentuan faraid. Demikian, silahkan berkonsultasi dengan notaris atau pengacara. Wallahu a'lam. Rusmiadi, apa maksudnya kalau saudara satu ibu tidak mendapat warisan apabila ada kakek, ayah, atau cucu? Tolong jelaskan secara detail. Ahli waris itu ada 25, 15 laki-laki dan 10 perempuan. Tapi yang 25 ahli waris itu tidak secara otomatis mendapatkan bagian dari harta warisan almarhum atau almarhumah. Karena dalam pembagian harta warisan itu berlaku istilah hijab menghijab atau dinding mendinding. Kalau ada saudara kandung, ada anak laki-laki misalnya, maka saudara kandung itu tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, terdinding oleh sebab adanya anak kandung. Demikian. Begitupun dengan saudara seibu. Kalau saudara seibu ada ahli waris meninggal dunia, ia meninggalkan ahli waris, kita ulangi sekali lagi, mohon maaf. Almarhum meninggal dunia dan ahli warisnya ada saudara seibu, kemudian ada kakeknya, kakek dari almarhum. Maka yang berhak mendapatkan bagian hanyalah kakek. Saudara seibu tadi terdinding untuk mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut. Begitu juga kalau almarhum punya ayah misalnya. Ada ayah, kemudian ada saudara kandung atau saudara seibu, maka saudara seibu itu terdinding oleh adanya ayah. Begitu juga dengan cucu. Kalau saya meninggal dunia, saya punya cucu, anak saya katakanlah sudah meninggal dunia, tapi saya punya cucu dari anak laki-laki saya. Kemudian saya juga meninggalkan ahli waris saudara kandung atau saudari kandung, maka saudara-saudari kandung saya itu terdinding disebabkan karena saya punya cucu. Jadi yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan saya hanyalah cucu saya, sementara saudari kandung saya itu terdinding atau tidak mendapatkan bagian dari harta warisan saya. Itu maksudnya. Demikian. Retno Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, ibu saya meninggal 2009. Kakak laki-laki pertama meninggal 2010. Ada istri, 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Bapak saya meninggal 2015. Kakak laki-laki kedua meninggal 2023. Ada istri, tidak punya anak. Sekarang yang masih hidup 3 anak perempuan. Bagaimana untuk pembagian warisan bab? Kita ulangi. Bagaimana untuk pembagian warisan? Bapak meninggalkan sebidang tanah dan rumah. Terima kasih. Jadi kita asumsikan adalah harta bersama antara ayah dan ibu. Dan harta bersama itu sebidang tanah dan rumah. Kemudian ibu meninggal tahun 2009. Sesungguhnya kewajiban untuk melaksanakan pembagian harta warisan itu sudah dimulai pada saat ibu meninggal di tahun 2009 itu. Jadi katakanlah kita misalkan harta warisan itu senilai 1 miliar. Maka pada saat ibu meninggal dunia yang menjadi harta warisan ibu adalah 500 juta. 500 jutanya lagi itu mutlak menjadi bagian ayah yang waktu itu masih hidup atau suami ibu. Kemudian 500 juta harta warisan ibu itu tentu saja dibagi-bagi kepada ahli waris yang masih hidup pada saat ibu meninggal dunia. Kita pahami di sini ada 2 orang anak laki-laki, kemudian ada 3 orang anak perempuan, kemudian ada suami. Suami mendapatkan 1/4 dari harta warisan almarhumah ibu. Sisanya ada 3/4 lagi, itu dibagi 7 untuk 5 orang anak. Mengapa dibagi 7? Karena ada 2 orang anak laki-laki yang masih hidup saat itu.
Masing-masing anak laki-laki dihitung 2 bagian. Jadi kalau ada 2 dihitung 4. Ditambah 3 orang anak perempuan menjadi 7 bagian. Maka masing-masing anak laki-laki bagiannya adalah 2/7 kali 3/4 kali 500 juta sama dengan sekian. Dan masing-masing anak perempuan bagiannya 1/7 kali 3/4 kali 500 juta sama dengan sekian. Lalu kemudian pada saat ayah meninggal dunia pada tahun 2015, ahli waris yang masih hidup saat itu hanya 1 orang anak laki-laki, kemudian ada 3 orang anak perempuan. 1 orang anak laki-laki, kemudian ada 3 orang anak perempuan. Ditambah ahli waris sebenarnya masih ada lagi cucu-cucu dari anak laki-laki yang sebelumnya meninggal dunia di tahun 2010. Jadi ibu meninggal 2019, kemudian ada 1 orang anak laki-laki meninggal 2010, lantas ayah meninggal tahun 2015. Jadi pada saat ayah meninggal dunia tahun 2015, ahli warisnya ada 1 orang anak laki-laki yang masih hidup, kemudian ada 3 orang anak perempuan yang masih hidup, lalu ada cucu-cucu dari anak laki-lakinya yang sudah duluan meninggal dunia di tahun 2010. Bagaimana cara pembagian harta warisannya? Maka dalam hal ini harta warisan ayah ada 500 juta dari harta bersama dengan istrinya. Kemudian ada 1/4 dari harta warisan almarhumah istrinya. 1/4 dari 500 juta berarti 125 juta. Maka posisi harta warisan ayah pada saat ia meninggal dunia di tahun 2015 adalah 625 juta. Ini dibagi hanya kepada anak-anak ayah saja yang masih hidup, 1 laki-laki dan 3 orang perempuan. Sedangkan cucu-cucu almarhum ayah dari anak laki-lakinya yang sudah duluan meninggal dunia tentunya terdinding disebabkan ayah masih punya anak laki-laki. Jadi 4 orang anak ayah dibagilah harta yang 625 juta tadi dibagi 5. Mengapa dibagi 5? Karena 1 orang anak laki-laki dihitung 2 bagian, ditambah kemudian 3 orang anak perempuan jadi 5. Maka 1 orang anak laki-laki itu bagiannya 2/5 kali 625 juta sama dengan sekian. Masing-masing anak perempuan yang 3 orang itu bagiannya 1/5 kali 625 juta sama dengan sekian. Hanya saja memang kepada anak-anak ayah ini diharapkan memperhatikan juga lah kepada keponakan-keponakannya itu, mempraktekkan, melaksanakan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 8. Wa iza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila dalam pembagian harta warisan itu ada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka bagikanlah, berilah rezeki kepada mereka dari harta warisan itu, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berbicaralah kepada mereka dengan kalimat-kalimat yang baik. Kesimpulannya, dari harta warisan ibu yang meninggal pada tahun 2009, semua anak-anaknya yang waktu itu masih hidup mendapatkan bagian, termasuk anaknya yang meninggal tahun 2010. Kemudian apa yang menjadi hak dari anaknya yang meninggal 2010 itu tentu saja diserahkanlah kepada istri dan anak-anaknya pula. Demikian. Akan tetapi pada saat ayah meninggal tahun 2015, tentu saja anak yang laki-laki yang duluan meninggal dunia itu sudah tidak dihitung lagi, dan cucu-cucu dari ayah, artinya anak-anak atau keturunan dari anak laki-laki yang sudah meninggal dunia itu, mereka juga terdinding disebabkan ayah masih punya 1 orang anak laki-laki saat itu. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik. Nordiwati, saya kematian ibu kandung 2 tahun, tetapi tak dapat warisan ibu, alasan sebab saya duduk dengan keluarga angkat. Wah, itu tidak menghalangi. Dimanapun Anda tinggal, itu tetap ibu kandung Anda. Jarak antara Anda dengan ibu kandung Anda yang cukup jauh tidak menghalangi itu. Anda tinggal bersama ibu kandung Anda atau Anda tinggal bersama yang bukan ibu kandung Anda, keluarga angkat misalnya, itu pun tidak menghalangi Anda untuk mendapatkan bagian dari harta
harta warisan almarhumah ibu kandung Anda yang telah meninggal dunia. Selama almarhumah ibu kandung Anda meninggalkan harta warisan, maka Anda selaku anaknya adalah ahli waris yang tidak bisa didinding, yang tidak bisa dihalangi untuk mendapatkan bagian warisan dari harta yang ditinggalkan oleh almarhumah ibu kandung Anda tersebut. Nah, demikian, ini baik secara syariat maupun hukum formal yang berlaku di negara kita. Titinali Titin. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, istri saya meninggal 5 bulan yang lalu, tidak mempunyai anak. Almarhumah masih ada ibu dan 6 saudara, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Bagaimana cara pembagian warisnya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Nah, kita ulangi, kalau memang Anda dan istri punya harta bersama, katakanlah 1 M, maka yang menjadi harta warisan almarhumah istri Anda hanyalah 500 juta. Kalau misalnya istri Anda punya harta pribadi 1 M, maka yang 1 M itu seluruhnya menjadi harta warisan dari almarhumah istri Anda. Nah, sekarang kita asumsikan sajalah bahwa istri Anda itu punya harta pribadi 1 M. Berarti yang 1 M itu semuanya menjadi harta warisan almarhumah istri Anda tersebut. Maka karena istri Anda tidak punya Anda mendapatkan setengah dari harta warisan almarhumah istri Anda yang 1 M itu. Kemudian ibu dari almarhumah istri Anda berhak mendapatkan 1/6. Kemudian sisanya untuk 6 saudara-saudari kandung dari almarhumah istri Anda. Jadi ibu istri Anda mendapatkan 1/6 dan Anda selaku suami mendapatkan setengah. Setengah itu sama dengan 3/6. Lalu kalau dijumlahkan 1/6 dengan 3/6 berarti 4/6. Ada sisa harta 2/6 lagi. Sisa harta yang 2/6 inilah yang kemudian dibagi untuk 6 orang saudara-saudari kandung dari almarhumah istri Anda. Dibagi 10. Mengapa dibagi 10? Karena saudara kandung istri Anda laki-laki ada 4 orang. Masing-masing laki-laki dihitung 2 bagian, berarti dihitung 8. Tambah 2 orang saudari perempuan menjadi 10. Maka ibu dari almarhumah istri Anda berhak mendapatkan 1/6 kali 1 miliar sama dengan sekian. Anda selaku suami berhak mendapatkan setengah atau 3/6 kali 1 miliar sama dengan sekian. Lalu masing-masing saudara laki-laki almarhumah berhak mendapatkan 2/10 kali 2/6 kali 1 M sama dengan sekian. Dan masing-masing saudari perempuan almarhumah berhak mendapatkan 1/10 kali 2/6 kali 1 M sama dengan sekian. Begitu cara membaginya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Pemirsa, kembali kami ingatkan, bila ada permasalahan-permasalahan kewarisan yang terjadi pada diri, keluarga, jiran tetangga atau rekan-rekan kita yang mungkin butuh penjelasan, maka silahkan menghubungi kita dengan mengetik pada kolom komentar di channel YouTube kita Ahmad Muttaqin Official. Boleh juga langsung dengan ngechat kita melalui nomor WA kita 0813 9679 3071. Insyaallah kita akan memberikan jawaban-jawaban tentunya semampu yang bisa kita berikan. Seterusnya, bila Anda merasa bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda, maka silahkan subscribe, like, and share. Dengan demikian kita berharap mudah-mudahan manfaatnya juga bisa didapatkan oleh saudara-saudara kita yang lain, dan semoga ini menjadi jalan dakwah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.